Kemudian bentuk kompetisi yang lain itu adalah kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi yang terjadi antara tumbuhan dengan jenis yang sama. Katakanlah itu bayam. Nah, ya. Bayam dengan bayam yang lain, dengan bayam kawannya, ini bisa juga membentuk kompetisi. Bisa juga mereka berkompetisi. Nah, kompetisi sesama bayam inilah yang disebut dengan kompetisi intraspesifik. Bagaimana contoh bentuknya? Nah, misalkan ini bayam ini nah, bayam ini kita tumbuhkan pada tempat yang pada satu tempat dengan kepadatan yang tinggi, ya. Jadi satu tempat itu kita andaki bijinya banyak-banyak, ya. Nah, maka dia akan tumbuh tumbuh bersama-sama. Kemudian pada awal pertumbuhannya, nah, mereka masih belum merasakan adanya persaingan. Tapi seiring pertumbuhan itu terus meningkat, maka perlahan ini mulai terbentuk namanya persaingan. Masing-masing akan memicu pertumbuhannya untuk bisa mendapatkan kebutuhan lingkungan yang sesuai. Sehingga dalam kondisi seperti ini, ya, ini akan ada tumbuhan yang kemudian dominan dan ada kemudian tumbuhan yang tertekan, ya. Nah, inilah kompetisi intraspesifik. Kenapa ini terjadi? Karena tadi keterbatasan daya dukung lahan, ya. Nah, dalam hal ini apa lahannya? Lahannya terlalu sempit. Mereka tidak memungkinkan untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, cahaya yang cukup, maupun faktor lingkungan yang lainnya. Nah, ini bentuk kompetisi intraspesifik. Nah, maka kita bisa melihat, oh, ini ada bayam yang bisa tumbuh lebih tinggi. Nah, kemudian dia menjadi bayam yang dominan. Sementara yang kecil-kecil yang sudah akhirnya dia kalah pertumbuhannya, nah, maka penyerapan nutrisi kalah, cahayanya kalah, maka dia menjadi bayam yang tertekan. Nah, ini kompetisi sesama jenis. Nah, lalu bagaimana kita menghindari supaya kalau kita melakukan budidaya itu tidak terjadi kompetisi sesama jenis, ya. Nah, ini sebenarnya sudah diterapkan di dunia budidaya. Kalau kita melihat mungkin kain ini kita bahuma menanam padi gitu, ya. Nah, mereka sudah tahu kalau menanam padi, kenapa dikasih jarak? Kenapa waktu menanam padi ini terlihat ada ruang-ruang di antara mereka? Kenapa kada ditanami aja semuanya penuh? Di titik-titik ini juga ditanami semua. Jadi nggak ada ruang. Jadi banyak padinya yang ditanam, ya. Nah, ternyata tidak seperti itu. Kalau kita menanam lebih banyak lagi, artinya padat, tidak ada ruang lagi. Nah, bukannya hasil padi yang kita yang banyak yang bisa kita dapatkan, gitu, ya. Malah alih-alih kita mengeluarkan modal lebih banyak dengan hasil yang lebih sedikit. Karena apa? Karena padi-padi yang kita tanam itu kesulitan untuk mencapai pertumbuhan optimumnya karena mereka berkompetisi tadi, kompetisi intraspesifik. Nah, jadi ini bagaimana mencegahnya? Nah, maka dibuatlah jarak tanam yang cukup supaya dia bisa berkembang dengan baik. Atau kalau kita lihat pada kebun karet, nah, di kebun karet ini, kenapa orang menanam karet? Katakanlah 1 hektar ada 400 pohon. Oh, maka 1 hektar itu hasilnya tiap 2 hari sekitar 100 kilo. Katakanlah seperti itu, ya. Oh, kalau 1 hektar 100 pohon hasilnya 100 kilo. Kenapa nggak ditanam banyak-banyak saja? 1 hektar kita tanam 2000 pohon. Jadi biar hasilnya banyak juga, kan pohonnya banyak yang ditoreh. Nah, tapi konsepnya tidak seperti itu. Bukan tanaman yang banyak kita tanam itu akan menghasilkan produksi yang banyak juga. Tetapi apakah pertumbuhannya menjadi optimum atau tidak? Kalau pertumbuhannya tidak optimum, maka justru kita akan
mendapatkan hasil jauh dari yang kita harapkan ya. Nah, karena itu pada saat orang menanam padi, menanam karet maupun menanam tanaman lain itu dikasih jarak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi persaingan intra spesifik. Nah, ya. Coba bayangkan kalau karet-karet ini lebih berdekatan, nah maka dia bersaing sesama diri ya. Bukan memproduksi getah, ini bingung, kesan hidup aja. Nah, kemudian bentuk kompetisi yang lain adalah kompetisi interspesifik. Nah, seringkali dalam suatu wilayah atau suatu tempat tumbuhan itu tidak tumbuh sendiri atau dengan sesama kekawanannya aja, tapi dia tumbuh bersama dengan tumbuhan yang lain. Nah, interaksi antara tumbuhan yang tidak sejenis inilah yang disebut dengan interaksi interspesifik antara jenis yang berbeda. Ya. Nah, bisa terjadi di mana saja, di banyak tempat. Nah, lalu bagaimana mencegah kompetisi intraspesifik di dalam budidaya tanaman. Nah, ini seperti ini kompetisi intraspesifik. Orang menanam benih, orang menanam padi, ya kan? Oh, tumbuhan kayapu ya mungkin ya. Nah, ini tumbuhan kayapu nih. Nah, akhirnya terhambat penyerapan nutrisinya, bukan ke padi semua, malah diambil oleh tumbuhan lain. Nah, lalu tumbuhan padinya bisa terhambat. Nah, ini terjadi kompetisi antara jenis yang berbeda atau disebut dengan kompetisi interspesifik. Maaf ya, ini salah ya. Interspesifik. Ya. Kompetisi interspesifik. Atau misalnya seperti ini. Nah, kalau kita menanam sawit, maka kalau kita haragu nih banyak tumbuhan lain yang tumbuh, lalu gimana? Nah, lalu sawitnya bisa tidak tumbuh optimal karena gangguan dari tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, bagaimana mencegah ini terjadi? Nah, maka dalam kegiatan budidaya tanaman ada kegiatan pemeliharaan. Nah, inilah kegiatan pemeliharaan inilah salah satunya bertujuan untuk menghilangkan kompetisi interspesifik ya, melalui kegiatan penyiangan, pembuangan gulma-gulma seperti ini, atau pembuangan tanaman pengganggu ya. Bukan tanaman pokok yang kita tanam ya. Ini dibuangi, ataupun selain penyiangan bisa juga penyemprotan dengan menggunakan herbisida ya, untuk membunuh tanaman-tanaman yang tidak diinginkan. Nah, inilah bentuk interaksi antara sesama tumbuhan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan ditulis pertanyaan pada tiap video kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.